Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng dan mungkin kesimpulan yang saya berikan ini bisa berbeda dengan kalian. Jadi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Dan mungkin untuk video kali ini nggak terlalu kita bahas banyak saham karena besok weekend ya, besok akan kita bahas lagi untuk saham-saham selanjutnya. Dan untuk hari ini kita akan bahas yang pertama untuk saham murah. Untuk saham murah naik cukup tinggi 17,7% ya. Kalau tadi mengikuti saham murah itu dinaikinnya setelah istirahat ya menjelang sesi satu istirahat selesai itu dinaikin sedikit kemudian masuk sesi 2 langsung di bawah naik naik ya untuk saham murah. Dan kalau mengikuti video kita beberapa waktu terakhir yang membahas tentang murah itu diakumulasi ya, diakumulasi sama AI kalau diakumulasi AI apakah hari ini AI-nya nerbangin? Coba kita cek untuk murah. Hari ini tanggal 26 Agustus yang net buy paling banyak malah ZP ya. Jadi ZP akumulasi di saham murah hari ini. Dan untuk AI-nya sendiri masih masih net buy ya, masih melakukan akumulasi jadi belum lepas barang. Yang jualan ada AZ jualan 15,9. Jadi untuk hari ini yang naikin kemungkinan si ZP. Ya, nggak kemungkinan emang si ZP ya. AZ sama ZP. AZ-nya taking profit, ZP-nya net buy ya. Hari ini akumulasi untuk murah, jadi untuk besok secara bandarmologi masih bisa naik lagi ya untuk saham murah ini. Perhatikan aja level ini. Coba kita cek dari awal IPO ya untuk saham murah. Dari awal IPO untuk AI-nya masih hold ya, masih belum lepas barang, average-nya masih di 566, jadi belum banyak berubah. Kemudian ZP-nya average-nya di 614. Jadi perhatikan level 614 ini aja ya. Kalaupun koreksi dan murah itu enggak jebol 615, berarti masih ada kemungkinan naik lagi ya. Itu untuk saham murah. Jadi perhatikan level ini kalau koreksi 615 semoga nggak jebol. Kalau melihat bandarmologinya sih akumulasi dan bandarnya masih hold, maksudnya yang ngumpulin barang masih hold. Jadi ada kemungkinan naik lebih tinggi lagi ya untuk saham murah. Oke, itu untuk saham murah disclaimer masih ada kemungkinan naik. Kalaupun besok koreksi ya perhatikan level ini aja. Semoga nggak jebol 615. Oke, selanjutnya kita cek saham Pegas ya. Dan untuk saham Pegas hari ini berhasil breakout ya, berhasil breakout tadi koreksi dikit, cuman koreksi sampai ke 1815 ya. 1810 tadi koreksi ke area situ langsung di bawah naik berhasil breakout resisten. Jadi untuk saham Pegas secara teknikal dia ya kemungkinan besar sih bisa di atas 2000 ya untuk selanjutnya karena ini berhasil breakout dan mungkin yang tadi udah ambil posisi ketika Pegas ini breakout saat ini pasti sudah floating profit di atas 3% lah ya, mungkin 345 kalau tadi ambil di area sini. Oke, itu untuk saham Pegas secara teknikal berhasil breakout. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk Pegas, siapa yang menaikkan Pegas hari ini tanggal 26 yang naikin MG ya, kemungkinan MG karena di sini untuk valuasinya juga paling besar 312 M dan net buy juga paling besar juga 61,8 M ya. Jadi selain MG ada ODCS ya yang net buy. Yang jualan ada IF, YP, DH dan untuk Pegas berarti hari ini akumulasi ya. Cukup bagus disertai akumulasi walaupun MG yang melakukan akumulasi ya. Karena untuk MG di Pegas ini juga ngumpulin barang ya. Kalau kita cek dari bottomnya inilah dari tanggal 5 Agustus. Dari tanggal 5 Agustus
Untuk MG netbuy 101,8 M ya, paling besar kedua setelah BB ya. BB MG average-nya di 1842, BB-nya average di 1730. Berarti sudah floating profit semua untuk BB, MG, AK, CC ya. Floating profit kalau kita hitung dari tanggal 5 Agustus ya. Kemungkinan untuk besok gimana? Untuk besok mengingat MG ini walaupun dia punya barang ya di Pegas ya ada kemungkinan MG sebagian taking profit tapi masih jaga harga ya di saham Pegas karena untuk MG sendiri juga punya cukup banyak barang ya untuk Pegas. Kalau kita hitung target kenaikannya berapa karena ini berhasil breakout, kalau kita ukur dari rectangle-nya untuk target kenaikan Pegas selanjutnya ada di harga 2080 ya. Mungkin yang mau taking profit sudah masih mau hold kemudian mau taking profit beberapa hari ke depan bisa perhatikan level ini 2075 atau 2060 ya. Di area sini kalau mau taking profit, tapi kalau yang masih mau hold ya disclaimer. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Untuk support terdekatnya saat ini berarti 1860 menjadi support terdekat untuk Pegas. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Bumi ya. Dan untuk saham Bumi hari ini koreksi sedikit ya. Tadi sempat koreksi sampai ke harga 164 cuman ada yang narik ke atas ya untuk saham Bumi jadi koreksinya dikit aja. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk saham Bumi kira-kira gimana? Untuk saham Bumi hari ini tanggal 26 ya. Yang netbuy paling banyak ada IF. Ya ini pemain-pemain IF YPCC ya. MG-nya mana? MG-nya kok nggak tampil nih. MG jualan ya, taking profit 13,1 M. Kemudian untuk asingnya yang lepas barang ada AI, ZP taking profit, kemudian AK juga taking profit. Yang masih masuk BK ya, masuk sedikit cuman 1,4 M. Jadi untuk Bumi ini mulai apa ya? Mulai banyak pemain yang masuk ya. Jadi kalau banyak broker yang melakukan aksi akumulasi itu antara bagus nggak bagus ya takutnya nanti yang satu pengen naikin yang satu pengen nurunin ya. Jadi untuk saham Bumi coba kita cek dari sini aja kira-kira siapa yang pegang barang dari 4 Agustus. Kalau dari 4 Agustus yang pegang barang paling banyak di saham Bumi masih MG ya, yang kedua baru IF. Mereka average di 141 dan 149. 141, 14 ya di area sinilah berarti mereka sedang floating profit semua. Jadi perhatikan aja level ini ya. Kalau masih bertahan di atas 1156 untuk saham Bumi ya mungkin harganya masih bisa dijaga. Tapi kalau berhasil breakdown atau tembus ini ya hati-hati untuk saham Bumi. Mengingat saham Bumi itu kemarin habis private placement dan kita nggak tahu juga ya yang menerima saham private placement itu apakah akan di hold atau dilepas atau langsung dijual di market ya. Kalau dijual di market saat ini pastinya sudah floating profit cukup banyak karena saham private placement itu kan di harga 80 ya. Kemudian saat ini harganya 71 berarti yang udah profit udah bagger ya. Udah profit 113% untuk yang kemarin nerima private placement Bumi di harga 80. Jadi takutnya kalau sahamnya itu dijual di market saat ini ya ada kemungkinan turun. Nah, yang ditakutkan ya seperti itu ya.
Dan saya sendiri untuk saham bumi belum berani masuk ya, mending cari yang aman aja walaupun harganya pergerakannya cukup menarik, tapi bisa-bisa nanti bikin jantungan ya. Dan disclaimer kalau yang suka model saham kayak gini ya bisa perhatikan aja level ini 156. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita cek untuk saham Sido. Dan untuk saham Sido hari ini turun ya sesuai prediksi kemarin, turun ke 715 dan ini breakdown ya, malah tembus support ya, perlu waspada untuk saham Sido, bisa-bisa ngejar area sini 650 ya untuk support selanjutnya untuk saham Sido. Kalau kita cek transaksi hari ini gimana di saham Sido. Untuk saham Sido hari ini tanggal 26 yang jualan ZPAKAI lah, kok masih asing ya, asingnya masih jualan terus di saham Sido. Kemudian yang nampung ada SQ, YP, YU, BK. Ini BK-nya BK asing ya, jadi ada broker asing di CBK mulai masuk ya, mudah-mudahan BK-nya mulai melakukan akumulasi ya. Tapi kita lihat aja besok ya. Besok gimana? Kalau hari ini sih distribusi cukup besar untuk Sido, jadi kemungkinan ada turun lagi ya untuk besok Senin, ada kemungkinan turun. Kalaupun naik ya amannya kalau open buy, kalau naik ya di atas 725, mungkin open di 735 atau 730, kemudian pasang antisipasi ya di harga sekarang ini 715 kalau naik ya. Tapi kalau masih turun ya mending wait and see aja, bisa nunggu di area support sini 750. Siapa tahu ketika saham Goto ada di range harga ini itu diakumulasi sama BK, kan kita nggak tahu. Jadi mending tunggu aja. Mengingat untuk saham Sido ini laporan Q2-nya cukup mengecewakan. Jadi ya kalau ada yang ngepom-pom mending apa ya? Ya mending percaya dengan diri sendiri aja ya. Kalau nggak ada yang akumulasi, siapa yang mau naikin saham Sido ya. Oke, itu untuk saham Sido, disclaimer ya, kemungkinan masih turun untuk besok Senin. Oke, selanjutnya kita cek saham Friend. Untuk saham Friend ini tadi koreksi dikit, langsung di bawah naik ya. Kira-kira apakah sudah ada yang akumulasi untuk saham Friend? Tadi turun dikit ya, hampir nyentuh support ke tadi turun 94 ya, paling turun ke 93 tadi ya. 93, 92 ini kan supportnya. Tapi di bawah mantul naik ke harga 99 ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk tren naiknya, siapa yang naikin? Untuk tren hari ini yang naikin MG, setelah kemarin itu MG taking profit, hari ini langsung nge-HK ya. Netbuy 44, netbuy-nya 26,8 M, valuasinya 44 dan ini cukup besar ya, 44,4 M. Dan sayangnya untuk transaksi di IHSG hari ini nggak bisa lihat itu ya, kode brokernya ya. Kalau bisa lihat kode brokernya pasti sangat menarik ya untuk para retail, karena untuk Friend ini MG ya. Untuk Friend ini merupakan salah satu saham pilihan MG melakukan scalping ya. Jadi MG sering copet-copet di sini ya, scalpingan lah kayak retail, copet-copet. Hari ini MG-nya nge-HK. Jadi secara keseluruhan juga untuk hari ini diakumulasi ya untuk Friend. Jadi kemungkinan besok Senin ada kemungkinan naik lagi ya untuk target kenaikannya ya. Kalau masih naik bisa perhatikan level 107 ya, tapi hati-hati mengingat si MG ini tipikal scalper dan untuk saat ini average dari MG-nya ada di 97.
Ya, di sini ya 97. Berarti floating profitnya belum terlalu banyak, jadi ada kemungkinan besok dinaikin lagi ya untuk CMG supaya profitnya lebih tinggi. Nah, kemudian nanti dia taking profit kan kita nggak tahu. Yang penting disiplin aja ya untuk melakukan cut loss kalau pergerakannya itu nggak sesuai dengan harapan ya. Oke, itu untuk saham brand ya. Selanjutnya kita cek saham Medco. Medco hari ini naik cukup tinggi ke harga 835 ya. Ini di luar perkiraan saya sebenarnya untuk Medco bisa naik setinggi ini. Tak kirain nggak bisa breakout ini ya, nggak bisa breakout 740, ternyata malah berhasil breakout resisten dan naik sangat tinggi. Kira-kira siapa yang naikin? Padahal untuk Medco ini kan ada yang distribusi juga ya. Apakah si MG lagi? Untuk Medco hari ini yang ya si MG lagi pemainnya ya, MG ZPBK. Jadi akumulasi selain MG ZPBK-nya BK-nya BK asing, kemudian ZP-nya ZP lokal ya. Jadi untuk Medco diakumulasi sama MG. Kalau kita cek dari bottomnya sini dari tanggal 15 Juli, kira-kira average MG-nya di harga berapa? Kalau dari tanggal 15 Juli, MG-nya average di 755, kemudian ZPBK average di 600-an ya, 690, 659. Yang jualan ada BQ, NICS. Jadi untuk Medco ini diakumulasi ya. MG, ZPBK mereka floating profit semua. MG di area sini 700 berapa tadi? 755 ya, 755 ya, di area sinilah. Berarti mereka sedang floating profit semua, walaupun naik cukup tinggi. Ini juga saya belum cek juga untuk fundamentalnya ya. Jadi amannya gimana? Amannya kalau kita ukur rectangle-nya di sini untuk resisten ya, untuk target kenaikan Medco ya, kalau masih naik ya, tapi ini belum sempat nyentuh area sini udah dibawa turun. Yang nurunin siapa ya untuk Medco hari ini? Yang lawan, yang nurunin untuk Medco hari ini itu kemungkinan tuh, bentar. YP ya, jadi yang nurunin YP BQ ini yang net sell paling banyak untuk hari ini ya. Dan untuk valuasinya paling besar ya masih MG. Pemain utamanya MG. MG jualan 24,9 M dan net buy ya, belinya 91,4. Jadi masih net buy 66 M untuk MG hari ini. Jadi untuk Medco ya hati-hati aja ya. Mengingat di sini juga ada gap. Kalaupun turun support terdekatnya ada di 735 ya. Oke, itu untuk saham Medco untuk besok karena hari ini akumulasi ada kemungkinan dibuka hijau dulu tapi rawan koreksi ya. Kalau saya pribadi juga belum berani, coba nanti saya cek untuk fundamentalnya ya. Oke, ini aja dulu untuk analisa kita hari ini.